Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membongkar dan memperbaiki suspensi depan pada sepeda motor. Sebelum kita melakukan perbaikan, terlebih dahulu kita gunakan K3 keselamatan kerja. Pertama kita gunakan sarung tangan. Tak lupa juga kita harus mempersiapkan alat-alat yang perlu kita gunakan atau kita perlukan untuk memperbaiki atau membongkar pada suspensi depan. Alat yang perlu kita siapkan ada kunci ring 17, garis atau mister baja, palu, bengmin, kunci spesial tool untuk melepas seal pada button suspensi nanti. Kondisi pada stok yang akan kita bongkar ini sebetulnya ada beberapa rembesan atau oli yang keluar dari bagian as suspensi ini. Kalau kita lihat dari secara visual pada as suspensi ini tidak ada goresan atau goretan yang tertera pada as ini. Cuma oli yang ada di dalam, yang tertutup di dalam bottom ini keluar melalui seal yang ada di dalam sini. Berarti stok atau suspensi ini terjadi kebocoran. Langkah yang pertama, kita lepas baut pengikat pada as ini menggunakan kunci ukuran 17. Perhatikan pada saat kita melepas baut pengunci pada as ini, saat kita melepas kita harus hati-hati. Karena kenapa? Baut as pengunci ini ada tekanan tegas di dalamnya sehingga mudah lepas atau melompat jatuh, sehingga ketika kita melepasnya secara perlahan. Selanjutnya kita lepas baut pengunci pada bottom atau piston as yang ada di dalam ini menggunakan kunci L. Setelah baut terlepas, selanjutnya kita melepas as pada bottom. Setelah as sudah terlepas, jangan lupa di dalam as ini terdapat piston atau bahasa bengkelnya disebut sulingan. Kenapa? Nah, seperti ini komponennya yang ada di dalamnya atau yang disebut dengan piston. Dari rangkaian langkah pelepasan suspensi tadi, langkah berikutnya adalah kita pengukuran atau mengukur keolengan dari as suspensi ini. Batas servis as pada suspensi ini atau keolengan 0,20 mm. Jarum menunjukkan batas angka 0,01. Catat ini.
Jadi dapat dikatakan as pada suspensi ini normal atau bisa dipakai. Langkah berikutnya adalah pengukuran pada pegas. Kita menggunakan alat mistar saja untuk pengukurannya. Hasil pengukuran ini menunjukkan angka 327. Untuk batas servis pada pegas suspensi ini adalah 326. Berarti suspensi ini masih normal dan bisa digunakan atau dipakai pada suspensi. Oke, tahap berikutnya kita melepas sil debu terlebih dahulu menggunakan obeng min ini ya. Kita lepas menggunakan obeng min. Terus kita lepas sil yang ada di dalamnya, tapi terlebih dahulu sebelum kita melepas sil yang ada di dalam ini, kita melepas snapper atau kunci snap ring yang ada di dalam tabung atau bottom tersebut. Selanjutnya kita gunakan alat special tool untuk melepas Setelah semua komponen pada suspensi ini terlepas, kita ganti sil pada suspensi ini dengan sil baru. Kita kembalikan lagi seperti semula. Pertama, as suspensi kita masukkan, yang kedua kita masukkan sil yang baru. Jangan lupa kita menggunakan alat khusus atau alat special tool. Kebetulan alat yang kita gunakan untuk mempermudah pemasangan sil, kita pakai potongan paralon. Sebetulnya ini mempermudah pada saat pemasangan sil suspensi ini. Maka seperti ini. Setelah itu baru kita kunci menggunakan kunci snap ring ini. Kita kembalikan lagi seperti semula. Menggunakan obeng min. Oke, snap ring atau pengunci sudah terpasang. Selanjutnya kita kembalikan lagi atau kita pasang sil debu. Nah, seperti ini. Jangan lupa, langkah berikutnya adalah kita pasang piston atau sulingan. Biasanya di bengkel nyebutnya seperti itu. Baru kita kencangkan atau kita baut mur pengikat pada bottom menggunakan kunci L. Oke, kita kencangkan pengunci pada bottom ke as ini. Benar-benar kencang menggunakan kunci L tadi. Langkah berikutnya kita pasang gas atau spring pada as suspensi. Terus sebelum kita pasang, terlebih dahulu kita isi oli pada suspensi ini dengan ukuran 50 mili. Selanjutnya kita masukkan oli dengan ukuran 50 mili. Dengan ukuran 50 mili ya. Masukkan olinya. Menggunakan alat gas ukur ini untuk mengukur oli. Nah, tahap berikutnya jangan lupa kita kunci atau kita baut. Alangkah lebih gampang untuk membaut bottom ini agar tidak lompat saat penguncian, kita gunakan ragum. Kita kasih majun seperti ini. Seperti ini. Dan as kita putar. Ini tekan, as kita putar. Nah, seperti ini. Sampai benar-benar terkunci. Selesai. Baru kita gunakan kunci 17 atau ring 17 untuk mengencangkan as kunci atau baut pengunci ini.
Setelah pemasangan atau pengembalian dan pergantian seal suspensi ini sudah selesai. Ini kebetulan kita melepas tadi mengganti seal suspensi bagian kiri. Itu suspensi bagian kanan, langkah dan cara penggantiannya sama untuk prosedurnya. Sehingga suspensi ini bisa kita pasang kembali pada sepeda motor. Demikian praktek perbaikan sistem suspensi depan sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.